Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Jadi lembaga-lembaga tadi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat itu mempengaruhi. Kenapa sih kelompok masyarakat tertentu kok kalau aktivitas ekonomi cepat sekali mereka, sukses semua, kaya-kaya. Sementara kalau kelompok yang ini kok sulit sekali ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan kebiasaan, adat, tradisi. Sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu pengen masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi, mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Jadi ekonomi itu tidak sekedar urusan untung rugi, tapi juga urusan institusi, urusan sosial, budaya, politik, norma, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira urusan ekonomi itu hanya urusan manusia yang memenuhi kebutuhannya atau mencari untung rugi dalam hidupnya. Ini berhubungan dengan adat, kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya. Makanya disebut institusionalisme. Jadi lembaga-lembaga tadi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat itu mempengaruhi. Kenapa sih kelompok masyarakat tertentu kok kalau aktivitas ekonomi cepat sekali mereka, sukses semua, kaya-kaya. Sementara kalau kelompok yang ini kok sulit sekali ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan kebiasaan, adat, tradisi. Kenapa negara sana kok cepat sekali perkembangannya, negara sini kok tidak? Mungkin hukumnya, mungkin undang-undangnya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut institusionalisme. Ya, jadi berhubungan dengan institusi. Di situ saya kasih contoh misalnya, kenapa kok korupsi bisa jalan terus? Oh, mungkin lembaga hukumnya tidak efektif. Oh, ini berarti berhubungan dengan institusi hukum. Kenapa subsidi BBM itu sulit sekali dihapus? Oh, mungkin karena sudah jadi kebiasaan sosial atau dianggap hak oleh masyarakat tertentu sehingga sulit menghapusnya. Kenapa kok ada model dinasti dalam perusahaan? Oh, mungkin struktur sosial yang mendukungnya. Nah, seperti ini disebut institusionalisme. Jadi belajar ekonomi itu tidak sekedar untung ruginya, tapi juga lembaga-lembaganya, institusinya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ekonomi, ya jangan cuma dilihat bidang ekonominya, jangan-jangan berhubungan dengan hukum, jangan-jangan berhubungan dengan budaya masyarakatnya, jangan-jangan berhubungan dengan kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan juga berhubungan dengan nalar agamanya. Seperti dulu pernah kita bahas Protestan etiknya Max Weber. Cari sesi ngaji filsafat yang bahas itu. Baik, ini untuk menunjukkan beliau ada di aliran mana. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku
The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh. Loh, ya sekarang gampang loh. Buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa. Difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama. Sekitar 1889. Karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterleknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain, dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar, tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya. Lu tau nak duitnya apa-apa beli second. Kadang-kadang tidak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Oke ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang leisure. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini
kita level working class. Kita lihat ya, nanti uraiannya seputar ini tapi panjang. Kata beliau begini, istilah leisure, the term leisure as here used, seperti yang digunakan di sini, tidak berarti malas atau pasrah. Tidak begitu. Ini bukan kelompok malas, tapi memang waktu luangnya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan waktu yang tidak untuk hal-hal produktif. Mengapa kok mereka tidak menggunakan waktunya untuk kerja produktif? Yang pertama, karena mereka merasa kerja produktif itu sudah tidak levelnya mereka. Gitu loh. Kerja yang capek mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yaitu levelmu, level kalian, bukan level kita. Itu leisure class. Jadi kerja kok sampai berkeringat, sampai stres, sampai jungkir balik, enggak, itu enggak level, itu level kalian. Working class. Jadi bukan kok mereka aslinya males, tidak, tapi karena mereka nganggap kerja produktif itu enggak level mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mampu secara finansial untuk membiayai hidup. Jadi tidak perlu kerja secapek itu, tidak perlu sejungkir balik itu. Itulah kenapa terus disebut leisure class. Jadi kalau kamu tanya, Pak itu berarti males Pak, tidak ngapa-ngapain. Iya, tidak ngapa-ngapain, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya segalanya. Itulah kenapa mereka milih santai-santai saja hidupnya, leisure. Kamu tidak boleh iri, makomnya belum nyampe. Ayo, oke ya, cuma ini definisinya, nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus, nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan, ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal tanah dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai, bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja.
Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Nah, di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun kerjanya bareng-bareng. Ke sawah bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan mulai bangun sampai mau tidur lagi, ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Nggak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu kesepakatan bersama. Wes biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus, rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang saya sebut kaya makin kaya tadi. Untuk apa, Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan. Untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2 atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya sudah. Sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu pengen masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi, mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar. Mobilku jauh lebih banyak. Pembantuku jauh lebih banyak. Ini leisure class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa? Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponaan. Nah, ponaannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini. Ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari leisure class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke. Yo, jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Leisure class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Gitu. Ya. Kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi, bisa sekolah, bisa kuliah saja, syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau leisure class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi, level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini,
kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas. Cara ngomong yang berkelas. Cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas. Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah lesser class. Yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar. Kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini lesser class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai jungkir balik, itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok lesser class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, sopir sendiri, punya anak 5 ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5 punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis lesser class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren, itu pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras jungkir balik, tapi ya dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi. Oke,
Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh leisure class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar enggak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami leisure class ini. Ternyata ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar. Ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak produktif. Kita lanjutkan, kita masuk ke tema kita sekarang. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Nah, ini kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, loh segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu membandingnya. Wis biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu. Kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja. Hati-hati, leisure class ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju.
Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional. Tidak, mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen, kelompok leisure kelas ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo. Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju. Sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok. Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif. Karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi, maka perjuangan-perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservativisme. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang terkenal sekali dari Veblen, invention is the mother of necessity. Penemuan baru, invensi, itu adalah induknya kebutuhan. Mother of necessity. Kita kemarin kadang-kadang termakan iklan, terus merasa seolah-olah butuh itu. Ternyata tidak butuh. Sekarang alat apa saja kan ada itu. Membantu meringankan hidup kita. Macam-macam dalam segala aspek. Yang namanya sekedar charger, sekedar apa, itu teknologinya macam-macam sekarang. Kita tidak pernah mikir ke sana. Yang mikir pengembangnya. Tapi kemudian begitu diproduksi, kita merasa butuh itu. Kita merasa perlu itu. Baik, kalau ini hasil cermatan saya Di bukunya tidak ada, tapi bayangan saya, masyarakat ideal yang diinginkan oleh Veblen itu seperti ini. Jadi yang pertama, masyarakat yang produktif. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari dia punya apa, tapi diukur dari kontribusi nyatanya. Jadi tidak diukur hartanya berapa, gelarnya apa, keturunan siapa, tidak di situ. Tapi mari melihatnya dari kontribusi nyatanya.
Dia memberi apa untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Yang kedua, menurut saya Veblen karena terlihat sangat kritis tadi terhadap konsumsi yang terlalu pamer, terlalu menyolok dan boros, beliau pasti menginginkan gaya hidup kita itu yang lebih sederhana dan fungsional. Kalau memang tidak perlu dan tidak penting, ya tidak harus kemudian kita memboroskan sumber daya kita untuk memilikinya. Yang ketiga, di salah satu buku beliau yang judulnya The Engineers and the Price System, beliau menyebut masyarakat harus dipimpin oleh para insinyur, ilmuwan, teknokrat, bukan kapitalis, aristokrat, atau pemilik modal yang tidak produktif. Jadi ya karena kalau dari leisure class yang tidak terbiasa bekerja, ya begitu harus bekerja, apalagi melayani masyarakat, pasti akan sulit. Jadi Veblen membayangkan ada sistem ekonomi yang terencana secara rasional, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu para pemikir, perlu teknokrat ilmuwan, bukan para pemilik modal atau kapitalis. Kemudian dari banyak uraiannya, beliau sebenarnya ingin masyarakat itu lebih egaliter. Kelas-kelas di masyarakat jangan dilihat dari warisan kekayaannya atau silsilahnya, tapi dilihat dari partisipasi nyatanya dalam kerja dan pengetahuan. Kemudian menurut saya beliau juga ingin ada pergeseran paradigma, perubahan budaya. Dari budaya gengsi ke budaya etos kerja yang rasional. Dari hidup untuk dipamerkan menuju hidup untuk memberi kontribusi. Kalau pakai istilah filsafat bahasa dulu, dari pleasure life menuju meaningful life. Jadikan hidup kita berguna, bermakna. Dari gengsi ke fungsi. Ayo pertimbangan membeli apa saja, kalau bisa ya fungsinya, bukan gengsinya. Bukan berarti tidak boleh beli merek ini, beli merek itu. Kalau memang yang paling efektif fungsional merek itu, tidak masalah. Jadi kan awas salah paham ya dengan contoh-contoh di depan tadi. Bukan berarti tidak boleh, Pak, saya itu beli merek yang agak murah bisa, Pak, tapi jatuhnya jadi agak boros, Pak, karena nanti sekian bulan sudah harus ganti, sudah rusak. Makanya saya beli ini. Tidak masalah, berarti itu pertimbangannya fungsi. Yang tidak boleh apa? Pertimbangan gengsi. Pertimbangan gengsi itu kita tidak tahu efektivitas fungsinya. Yang penting yang sekarang tren ini ya Pak, yang sekarang dianggap berkelas ini ya Pak, itu namanya pertimbangan gengsi. Kemudian dari status simbolik menuju etos yang produktif. Jadi tidak sekedar simbol-simbol, punya gelar alhamdulillah, tapi implikasi dari gelar itu apa? Kita keturunan orang hebat alhamdulillah, tapi terus dengan keturunan orang hebat itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi melihatnya dari sini, tidak berhenti di simbol-simbolnya. Oke ya. Ya cuma ini kesimpulan saya setelah baca bukunya Veblen.